Halo, jumpa lagi dengan saya Remo Adi di konten ngobrol seputar marketing di channel Cara Ari. Di sesi kali ini kita akan membahas masalah diversifikasi produk. Apa sih diversifikasi produk itu? Kemudian komponen ini diasosiasikan dengan hal-hal apa, dampaknya apa, dan mengapa hari itu harus dilakukan? Kita akan bahas secara lengkap di sesi ini. Diversifikasi produk itu adalah cara yang dilakukan oleh sebuah usaha untuk meluaskan pasarnya. Dengan cara apa? Dengan cara menambah produk baru yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Tujuannya untuk menangkap pasar yang lebih luas. Nah, diversi produk ini sering diasosiasikan atau atribut yang melekat itu biasanya produk line. Produk line, kemudian produk mix atau bauran produk, sama item produk. Nah, mungkin untuk menjelaskan ini saya akan menggunakan contoh yang paling enak itu Coca-Cola. Coca-Cola Company menggunakan strategi diversi produk yang cukup baik bagi saya. Kalau teman-teman ketahui, Coca-Cola Company itu produknya tidak hanya Coca-Cola aja, tapi banyak. Karena perusahaan ini memiliki tujuan atau berangkat dari sebuah kebutuhan akan kebutuhan cairan. Nah, kebutuhan cairan itu banyak sekali cara untuk memenuhinya, bisa melalui minuman bersoda, air mineral, bahkan infus. Coca-Cola Company memiliki diversifikasi produk sampai ke cara-cara yang unik dalam mengisi cairan tubuh. Ibaratnya jika ada 100 cara mengisi cairan tubuh, Coca-Cola Company punya 90 produk yang bisa menyuplai kebutuhan itu. Bayangkan, berarti Coca-Cola tidak hanya mengcapture pasar penikmat minuman bersoda, tapi mengcapture pasar pemenuhan cairan. Itu akan memperluas pasarnya Coca-Cola kan. Jadi bisnis akan semakin luas pasarnya. Nah, kembali ke diversifikasi produk. Tadi kan penjelasan diversifikasi produk adalah perluasan produknya sehingga bisa memenuhi pasar. Nah, komponen berikutnya yang ada di situ adalah produk lain. Produk lain ya, bukan produk lain. Produk lain. Nah, produk lain ini adalah komponen, bukan komponen ya, tapi cara atau metode atau kelompok produk yang diset oleh pelaku pasar atau sebuah perusahaan untuk memenuhi yang tadi itu, perluasan pasarnya itu tadi. Nah, misalkan sebagai contoh kalau di Coca-Cola ada minuman ringan. Produk lainnya minuman ringan ada apa aja komponennya? Ada Fanta, Coca-Cola, Sprite. Nah, Fanta, Sprite, Coca-Cola itu adalah produk item. Produk lainnya adalah minuman ringan atau minuman bersoda. Di sisi lain minuman yang menyegarkan, misalkan Minute Maid, punya Coca-Cola juga. Kemudian dia juga punya Fresh Tea. Fresh Tea itu untuk lini produk tehnya, teh kemasan ready to drinknya Coca-Cola. Nah, setiap lini ini dimaksudkan tidak hanya untuk meluaskan pasar, tapi juga untuk mengambil pasar dari pemain besar. Misalkan Fresh Tea itu dibuat untuk apa? Untuk menyaingi teh botol. Jadi Coca-Cola membuat lini produk baru, lini produk baru yang namanya Fresh Tea untuk mengambil pasar teh yang sudah dikuasai oleh teh sosro kalau di Indonesia melalui teh botolnya. Itu tadi penjelasan masalah produk lainnya. Nah, produk item ini sebenarnya berapa banyak sih yang harus ada? Misalkan kalau tadi minuman bersoda ada Fanta, Coca-Cola, ada Sprite. Itu seberapa banyak sih idealnya? Sebenarnya nggak ada sih idealnya seberapa. Tapi lebih ke tujuan produk item itu tadi mau buat apa? Nah, misalkan Coca-Cola dengan Fanta itu dia berbeda. Karena Fanta ditujukan untuk mereka yang suka minuman bersoda dengan rasa-rasa buah yang dengan warna-warna yang menarik. Sedangkan Sprite itu lebih ke minuman yang lebih kesannya lebih menyegarkan sih. Nah, Coca-Colanya buat apa? Coca-Colanya itu untuk originalnya aja. It's a Coca-Cola product. Jadi dia Coca-Cola. Udah itu. Tapi tiga yang lain ini kan sebenarnya memenuhi hal yang tidak dimiliki oleh Coca-Cola. Minuman ringan Coca-Cola. Tapi ini cukup tricky juga karena kalau teman-teman di marketing ada yang bahasanya cannibalism produk. Jadi di mana produk yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan memakan produk yang lain. Misalkan Fanta memakan Coca-Cola. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi ketika
produsen atau perusahaan dia tidak bisa memetakan dengan baik produk item itu yang turunan dari produk lainnya dengan tepat. Jadi tidak jadi seolah pembagian peran dari ketiga produk ini nggak pas. Bisa saja akhirnya Fanta memakan pasar Coca-Cola, kan merugikan sebenarnya. Tujuannya Fanta keluar untuk menambah pasar, bukan untuk mempertahankan pasar dengan mengurangi jumlah konsumsi Coca-Cola. Nggak gitu cara bermainnya. Tapi gimana dengan Fanta? Berarti ada pasar baru yang terpenuhi. Nah, disitulah peran market research yang penting. Apa sih fitur apa sih yang sebenarnya diminati oleh konsumen tapi tidak bisa kita sediakan dari produk yang sudah kita punya? Kayak Coca-Cola tadi kan dia tidak bisa menjadi warna merah misalkan karena memang ramuannya menghasilkan dia berwarna hitam. Nah, warna merah yang muncul ini, kenapa Coca-Cola nggak bikin aja Coca-Cola warna merah? Nanti dulu, itu beresiko. Resikonya apa? Karena Coca-Cola yang Coca-Cola original itu sudah sangat kuat brandnya. Sayang ketika dia dirusak image-nya. Karena membangun citra brand itu kan luar biasa susah sebetulnya, kemelekatan di benak konsumen. Nah, daripada menghancurkan apa yang sudah terbentuk di Coca-Cola ini, Coca-Cola Company membuatlah Fanta varian baru. Nah, Fanta sendiri dia memiliki produk tambahan seperti yang warnanya hijau, ada yang warnanya merah, kemudian ada Sprite. Nah, seperti itu. Nah, perhitungan Coca-Cola untuk membuat tiga ini tadi saya rasa cukup tepat karena akhirnya dia bisa setiap produk ini memiliki pasarnya sendiri-sendiri. Jadi tidak ada kanibalisme produk di situ. Kalau tadi kita bicara masalah produk lain dari sisi rasa. Kalau dari sisi harga juga bisa. Kalau ini lebih enak contohnya itu lebih ke sampo. Misalkan Dove itu kan punya Unilever, tapi Unilever samponya nggak cuma Dove, tapi ada sampo-sampo lain yang mungkin ada di sini nanti gambarnya contoh-contoh sampo dari Unilever dengan range harga yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Tujuannya adalah samponya bisa dibeli dari masyarakat dengan level ekonomi dari paling bawah sampai paling atas, dengan tidak mengorbankan citra masing-masing produk untuk memenuhi itu. Misalkan Dove, dia memang untuk yang menengah ke atas dengan citra yang baik. Sangat disayangkan ketika dia dicitrakan murah gitu. Jadi image-nya kurang oke nantinya. Nah, jadi si Unilever membuat produk sampo baru dengan harga yang rendah dan image-nya memang untuk mereka yang dikonsumsi, mereka yang bisa berada di menengah bawah seperti itu. Nah, semua hal itu dilakukan untuk apa? Untuk memperluas pasar. Karena kita ketahui ketika kita hanya memasuki pasar satu produk, kita hanya mengcapture satu pasar. Karena tidak ada barang yang sapu jagat. Tidak ada barang yang bisa memenuhi semua kebutuhan. Kita harus membuat produk-produk baru untuk meluaskan pasar kita. Nah, itu yang menjadi PR seorang marketer. Bagaimana memperluas pasar dengan salah satu caranya adalah pembuatan produk baru. Sekian mungkin dari saya di ngobrol seputar marketing di Cara Hari sesi ini. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya terkait dengan produk lain, produk mix, atau diversification strategy, mungkin bisa komen di bawah. Di komen nanti bisa kami bantu menjawab. Ya, sekian, sampai jumpa di sesi selanjutnya.